Oke teman-teman, Miss mau ice breaking dulu. Nanti kalau Miss bilang pagi, berarti cukupnya 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam 3 cukup. Ya, bisa ya? Kita mulai ya. Pagi, 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 sore, pagi, siang, pagi, sore, malam. Masih ada yang belum fokus ternyata. Sekali lagi ya. Pagi, siang, sore, pagi, pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, pagi, 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 malam. Masih ada. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, pagi, 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 malam. Oke, alhamdulillah. Sudah bangun semua ya? Teman-teman, sebelumnya Miss mau mereview pelajaran kita yang lalu. Ada yang masih ingat pelajarannya tentang apa? Jam. Tentang jam. Kemarin kita udah belajar tentang pengukuran. Kita belajar pengukuran waktu. Nah hari ini, oh ya Miss mau review dulu deh. Kalau gimana sih caranya kita mengukur waktu, kita tuh menggunakan apa sih? Jam. Kalau kalian dulu untuk hari, bulan, dalam satu hari ada berapa jam sih? 24 jam. Kalau teman-teman biasanya berangkat sekolah itu dari jam 6. Pulang sekolah jam 2. Kira-kira berapa jam ya? Boleh sambil dihitung. 8. Ada yang jawab 8, ada yang jawab 9. Kenapa bisa beda-beda nih? Coba kita hitung ya. 6 ke 7 berarti 1. 7 ke 8 2. Ke 9 3. Ke 10 4. Ke 11 5. Ke 12 6. Ke 1 7. Kedua 8. Berarti berapa jam? 8 jam. Berarti kita bersekolah selama 8 jam. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu memahami bilangan cacat sampai 10.000. Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar bilangan cacat sampai 100 dan 1000. Kalau sekarang kita akan belajar bilangan cacat sampai 10.000. Kalau bilangan cacat itu yang berapa sih angkanya? Berapa aja? 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10.000. Nah, kalau angka 10.000, kalau jumlah bilangan 10.000, dia angkanya ada berapa sih?
1000. Ada berapa? Angkanya? Nolnya. Angkanya 5. Ada 5 angka. Kalau dia puluhan ribu, dia ada 5 angka. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini diharapkan teman-teman setelah nanti kita belajar matematika hari ini, kita teman-teman diharapkan yang pertama mampu memahami dan menuliskan bilangan cacat sampai 10.000. Jadi nanti teman-teman bisa menyebutkan, menuliskan, dan memahami. Kemudian teman-teman diharapkan nanti akan bisa menentukan nilai tempat bilangan cacat. Masih ingat materi kita yang lalu tentang nilai tempat bilangan? Kalau ini 9 ini menempati nilai apa? Dua. Tujuh. Nah, kalau ini bilangan cacat sampai 1000. Jadi nanti dia angkanya ratusan sampai nanti 1000. Kalau 1000 udah 4 angka. Tapi kalau hari ini kita kan belajarnya nanti sampai 10.000. Jadi angkanya makin banyak. Nanti teman-teman akan belajar mana sih yang puluhan ribu dan mana sih yang ribuan. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan cacat. Jadi nanti teman-teman akan membandingkan mana sih bilangan yang lebih besar dan mana sih bilangan yang lebih kecil. Kemudian mampu mengurutkan, misalnya ada beberapa angka. Nanti teman-teman bisa mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terakhir, teman-teman diharapkan nanti mampu melakukan operasi penjumlahan. Jadi teman-teman bisa berhitung, menjumlah dan mengurangi bilangan cacat sampai 10.000. Jadi kalau kemarin angkanya cuma 3, angkanya cuma 2. Nah, hari ini kita akan belajar yang angkanya sudah 4, 35, ya. Oke, teman-teman, di sini ada gambar balok. Nah, satu balok ini kita sebut satu satuan. Kalau dia ada 2 balok, jadi dia 2 satuan. Terus sampai 10 satuan. Nah, ini ada lagi gambarnya. Ini disebut apa tadi? Satuan. Nah, kalau 10 satuan dijadikan 1, maka disebutnya 10 satu puluhan. Jadi segini, ini kan ada satu balok nih yang di atas. Kalau satu balok ini dijajarin sampai 10, berarti dia ada 1 puluhan. Nah, kalau ini kira-kira berapa puluhan ya? Ratusan. Iya betul, ini ratusan. Karena dia 10 tumpukan dari 10 satuan. Jadi dia ini jumlahnya 100. Gimana cara kita menghitungnya? Kita cukup lihat aja ke samping ada berapa dan ke bawah ada berapa. Ke samping kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ke samping ini ada 1 puluhan. Ada 10 ya, ada 1 puluhan. Nah, kita hitung lagi ke bawah. Dia ada berapa tumpukan sih? Nah, kan ini 1 puluhan kan? Berarti ini 2 puluhan. 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan, 9
Nah, sekarang kita belajar tentang nilai tempatnya. Ada yang namanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Nah, di sini Miss punya angka berapa ini? 2.751. Ya, betul, 2.751. Ada berapa angka? 5. Ini masih ribuan ya, bukan ribu. Nah, angka 2 ini dia menempati tempat ribuan. Berarti dia nilainya 2.000. Angka 7 menempati tempat ratusan. Nah, dia nilainya 700. Angka 5 menempati nilai 40-an. Maka dia nilainya 50. Angka 1 menempati nilai tempat satuan. Berarti nilainya 1. Sekarang Miss mau coba yang 5 angka. Nah, kira-kira ini apa nilai tempatnya? 6-nya? 4-nya? Nah, ini bisa kita sebut ribuan. Tapi karena ini angkanya 10, bisa kita jadiin 1. Jadi puluhan ribu. Nah, karena ini angkanya 0. Sekarang kalau angkanya 1, 4, 3, 2, 5. Mana satuannya? 5. 2-nya? 3-nya? 4-nya? Ribu. 4-nya? Ribuan ya? 4-nya ribuan. Karena ini dia angkanya tidak 0. Ribuan. Kalau satunya puluhan ribu. Nah, begitu ya. Gimana cara bacanya? Ada 1, 4, 3, 2, 5. 14, 3, 320. Ini 10.560. oke, betul. Coba sekarang Miss mau satu orang maju untuk menyebutkan nilai tempat bilangannya dan cara membacanya. Siapa yang mau maju? Aku. Yang mau mencoba dibacanya dulu berapa?
sini nggak apa-apa. Oke, thank you. Oh iya, sekarang baca. Dibaca. Coba. Mana bacanya? Oke, thank you Sidik. Kasih tepuk tangan untuk Sidik. Oke, jadi kita sudah berani maju. Oke, kita lihat ya jawaban Sidik apakah betul atau salah. 7 kata Sidik menempati nilai 1 betul atau salah. 4 menempati nilai puluhan betul atau salah. Betul. 8 menempati nilai ratusan betul atau salah. Betul. 1 menempati nilai ribuan betul. Betul. 2 menempati nilai puluhan ribu betul. Betul. Jadi dibaca 21.847 betul atau salah? Betul. Betul Sidik. Oke. Miss Angga berarti semuanya sudah paham ya? Ada yang masih bingung nggak sampai sini? Ada yang masih bingung, ada yang belum paham? Apa bingungnya di mana? Yang satuan sama puluhan. Misalnya begini, 7.284 misalnya, angka ya. Satu-satuan sama puluhan. Bingungnya cara membacanya atau apa? Cara membacanya, nah kalau dia puluhan, berarti kita tinggal nambahin belakangnya apa? 84. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan menurunkan bilangan sampai 10.000. Nah, gimana sih cara kita membandingkan? Gimana sih cara kita biar tahu mana ya nilai yang lebih besar dan mana ya nilai yang lebih kecil? Maka kita
lihat nilai nomor ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Ini contohnya. Ini ada angka 9-nya ya. Cuma di sininya belum tampil. Nah, 7.139 sama angka 4.231. Kita lihat angka ribuannya. Angka ribuan yang di graf yang mana sih? Yang keberapa dari belakang? Keempat dari belakang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti yang ribuannya adalah angka 7. Sama yang ini angka kedua, ribuannya adalah angka 4. 7 sama 4 lebih besar yang mana ya? 7. Berarti dari dua angka ini 7.139 sama 4.231. Ya, yang lebih besar adalah 7.139. Jadi cara kita membandingkan dari angka paling depannya ribuannya, jangan dari belakangnya. Karena kalau dari belakangnya 9 sama 1 besar yang mana? 9, tapi dia nilai ribuannya lebih besar ya sebelah kiri, yang sebelah kiri. Nah, Miss punya contoh lagi. Jangan 1972. Nah, ini kita lihat angkanya. Angka yang mana yang kita lihat dulu? 2.471. Ya, ada 2.431 dan 1.972. Cara kita untuk mengetahui yang mana yang lebih besar, yang kita lihat angka yang mana dulu? Angka yang paling depan. Angka yang paling depan. 2 sama 1 besaran mana? 2. 2-nya ini dia 2.000 sama 1.000. 2-nya ini lebih besar ya, 2.000 dan 1.000 itu lebih besar 2.000. Kira-kira lambangnya yang mana ya? Apakah begini? Apakah begini? Ataukah begini? Satu, tiga. Yang pertama, dua. Cara teman-teman mengingat lambangnya, teman-teman bisa kasih garis di depannya. Kalau dia garis dikasih garis di sini membuat angka huruf B, berarti dia lebih besar. Kalau dia dikasih garis dan membentuk angka K, berarti dia lebih kecil. Sampai di sini ada yang masih bingung? Ya, oke. Ini Miss punya beberapa soal. Nanti dibagikan, teman-teman boleh bagi per kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Teman-teman cukup menulis lambangnya yang lebih besar, lebih kecil. Teman-teman, di sini Miss ada soal. Teman-teman silakan berdiskusi per kelompoknya. Jadi boleh dikerjakan per kelompoknya. Teman-teman cara mengerjakannya adalah
cukup diberi lambangnya aja. Lambangnya apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ini kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Boleh berdiskusi ya. Yang berbeda adalah yang paling Oke, kelompok 3 sudah selesai. Oke, kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok 1 apa sudah selesai? Ada yang masih bingung? Oke, teman-teman, kita akan masuk ke penjumlahan bilangan cacat sampai 10.000. Nah, cara kita menjumlahkan bilangan sama seperti biasanya ya, kita menjumlahkan dari belakang. Pertama-tama kita harus satukan dulu antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan dengan ribuan. Kalau ini di sini aja contohnya dia angkanya sama, 4 angka semua. Kita tinggal ratain yang satuan sama satuan. Misalnya ada 2 angka, 1232 ditambah 4871 misalnya. Kita buat disusun ke bawah 1232. Nah, cara kita naruhnya, satuan kita taruh di bawah satuan. 70-an ya kita taruh di bawah puluhan. Ratusannya kita taruh di bawah ratusan. Semuanya kita taruh di bawah ribuan. Jadi kita harus sejajar. 2 tambah 1 berapa? 3. 3 tambah 7 10. Berarti yang ditulis berapa? 0. Satunya dijaga 2. 1 tambah 2 3. Tambah 8 11. Berarti ditulis 1. Satunya lagi disimpan di mana? 2. Jadi berapa? 6.100. Nah, ini angkanya sama, ada 4 angka. Sekarang kalau beda, kalau yang satu ribuan, tapi yang satu ratusan. Misalnya 1232 ditambah 238. Nah, kita tulis dulu angka yang pertama 1232. Nah, 238 duanya ini ditulis di mana ya? Apakah di sini depan? Tapi kita jaga dulu. Ini di sini mana yang satuannya? Angka berapa? Satuan yang bawah apa satuannya mana? 2. Jadi kita tulis satuannya, kita samain dulu. Ini
satuan, ini puluhannya, ini ratusannya. Berapa jumlahnya? 8 1 tambah 3 2 tambah 2 satunya bawahnya nggak ada temennya, berarti turunin. Jadi 1.420. Iya. Oh iya. Oke, kerja. Bisa pernah ngajarin di tempat les. Ya, kita lanjut ya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pengurangan. Angkanya sama ya. Di sini Miss punya contoh 2.534 dikurangi 213. Nah, ini kita perlu samain dulu. Puluhannya sama puluhan, ratusannya sama ratusan, dan satunya sama satuan. 4 kurang 3 1. 3 kurang 1 2. Saya 2. 5 2. Nah, 2 dikurang berapa nih? Ada temennya 0. Jadinya 2.321. Sekarang coba ini kita jawab bersama-sama. Coba kira-kira 3.718 sama 3.405. Kira-kira jawabannya adalah B. Tiganya sama 3. Depannya beda. Jadi kalau misalnya kita lihat depannya dia sama, kita lihat lagi di belakangnya. Oh, ternyata ratusannya lebih besar yang 3.718. Itu ya. Kalau dua-duanya angkanya sama, itu baru kita bisa bilang sama dengan. Nah, iya, kalau dua-duanya angkanya sama persis. Nah, sekarang yang ini 1.189 sama 2.046. Oke, betul, jawabannya C. Lanjut. 7.000. Ini angkanya semuanya sama. Tapi nilainya sama. Nah, sekarang ini. Iya, berapa? Boleh. 4, 3, 5.
Itu berapa? 3. Berarti jawabannya 345. Oke. Nah, tugasnya teman-teman nanti di rumah kerjakan halaman 86 yang bagian A saja ya. Boleh ditandai dulu. Ini. Halaman berapa, Miss? Halaman 86 yang bagian A. Oke. Kalau sudah, mari kita yang mana nih? Bagian yang ini aja ya. Oke. Ya, oke. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah.